Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Saya sangat berterima hormatan dan kesedajanah para alumni baik yang dari ISAR Pusat maupun dari ISAR Lumajang, dan yang sangat kami hormati Ustadz Novan selaku Sahibul Bait. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena berkat beliau, karena berkat taufik hidayah beserta inayahnya sehingga kita bisa melaksanakan rutinan 1 bulan sekali pertemuan ISAR yang dikemas dalam acara pembacaan kitab Tambihul Ghafilin. Yang kedua kalinya salatuhu wa salamuhu tetap kita juga limpahkan kehadiran baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang penuh dengan penerangan. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya beliau, syafaat dari beliau kelak di yaumil qiyamah. Amin amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walal mu'allif rahimahumullah wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ruwiya. Ketemu di? Oke. Wa ruwiya lan den riwayataken. Dan riwayataken an Abdillah saking Abdillah bin Miswar al-Hashimi. Kala ngendika sapa Abdillah, nyatane ngendika qara'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qara'a mawas sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadhil ayata ing ikilah ayat. Nyatane ayat famay yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami. Al-ayat. Faman moko utawi sabane wong iku yurid ngersakaken sapa Allahu Allah ayyahdiyahu ing nyinta nuduhaken sapa Allah ing man yashrah moko jembaraken sapa Allah sadrahu ing dodone iman sadrahu ing dodone man nuduhaken lil islami maring nerima Islam. Waman lan utawi sabane wong iku yurid ngersakaken sapa Allah ayyudillahu ing nyinta nasaraken sapa Allah iman yaj'al maka dadiaken sapa Allah sadrahu ing dodone man dayikon ing rupak harajan tur banget rupeke. Sumakala maka nuli dawuh sapa Kanjeng Nabi, nyatane dawuh idza dakhala nurul islami al-qalba infasaha wa syaraha. Idza dakhala arkalane mlebu apa nurul islami nur Islam al-qalba ing ati infasaha maka dadi jembar apa qalb wan syaraha tegese jembar apa qalb wan syaraha Ya, ha itu. Ha ini. Oh, ha. Ya. Kalau Ya. Ha ini. Soalnya boleh kasih belajar Fakilah wa jadi kabakan wa hal lidzalika min alamati. Hal lidzalika oboton iku kaduwe bungai ati min alamatin utawi tetenger. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi na'am nggih. Atajafi utawi tetengere bungai ati iku ngedoi andaril wuri saking desa panggonan bujuk wal inabatu atau kata jafi wal inabatu lan balik ila daril khuludi maring desa langgeng wal isti'dadu lan cawis-cawis lil mauti maring maut cawis-cawis qabla nuzulihi ing dalam sadurunge tumurune maut.
terjemah ya. Nama murad. Waruya Abdullah bin Miswar al-Hashimi, diriwayatkan dari Abdullah bin Miswar al-Hashimi, qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadhil ayata faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Abdullah berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca suatu ayat yang berbunyi faman yuridillahu ayyahdiyahu yashrah sadrahu lil islami wa man yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Adapun seseorang yang Allah kehendaki untuk mendapatkan petunjuk menerima Islam, maka Allah akan melapangkan dadanya. Wa may yurid ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan. Dan apabila Allah menghendaki terhadap seseorang untuk kesesatan, maka Allah akan menyempitkan dadanya. Summa qala idza dakhala nurul islami al-qalba infasaha wa syaraha. Kemudian Nabi bersabda, idza dakhala nurul islami al-qalba infasaha wa syaraha. Apabila nur Islam itu sudah masuk ke dada atau ke hati, maka hatinya orang tersebut akan menjadi lapang atau bunga, senang, jumper. Fakilahan lidzalika min alamatin. Kemudian diucapkan, apakah bungahnya hati atau lapangnya hati itu mempunyai suatu tanda? Qala na'am. Kanjeng Nabi menjawab, iya. At-tajafi an daril ghururi wal inabatu ila daril khuludi wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Yang pertama yaitu at-tajafi an daril ghurur, yaitu menjauhi tempat-tempat yang membujuk. Ya, tempat-tempat yang menipu daya. Jadi jangan terlalu suka atau terlena ke dunia. Oke. Penjelasan apa aja nih ke penjelasan? Jangan terlalu suka ya dan dia berarti. Itu yang pertama. Yang kedua wal inabatu ila daril khuludi. Yang kedua nikah kembali ke tempat yang abadi, kembali ke tempat yang kekal, akhirat maksudnya. Jadi ketika kita melakukan apapun kita kembalikan ke akhirat nantinya. Dan yang ketiga, ini yang kita bahas mulai sebelum-sebelumnya ya. Wal isti'dadu lil mauti qabla nuzulihi. Ya. Cawis ini siap-siap. Jadi mempersiapkan maut. Ya, mempersiapkan kematian. Jadi siap-siap nih. Ini beberapa tanda ketika hati kita itu sudah lapang. Mudah-mudahan insya Allah nikah kita menghadiri tempat seperti ini kan sudah salah satu dari isti'dadul maut. Ya. Iya, mempersiapkan. Karena kulo bibi mengikuti jamaah-jamaah, apalagi pertemuan isar ini kan ya salah satunya yaitu di samping nanti kita mendapatkan bonus lah, apakah bonus dari ketua MWC, apakah bonus dari Dr. Hafid nanti itu nanti bonus. Jadi yang ketiga wal isti'dadul lil mauti qabla nuzulihi. Kalau sebelum-sebelumnya yang kita bahas ini kan maut-maut, karena memang maut nikah
dinamakan eko jaki nakoen kinakoen, eko jaki tanakoen tanakoen bagi yang sudah siap. Karena disebut daki dan kemarin salah satu ustadz itu menceritakan bahwa maut ini kan sahabat Umar itu kan bertanya kepada Ka'ab seperti apa maut itu. Di sini diceritakan seperti pohon yang berduri. Nah, ini buat dengar kok. Ini keningkat. Kasyajarati syaukin, seperti pohon yang berduri. Saya keamah durinya kah lengket dekah orang abad di api sebeda dalam betonnya kah, dan nanti hinancap, dan nanti akan ditarik oleh seseorang yang sangat kuat. Kalau tidak, kan enggak cek sakit. Mundurin rambutan. Ini kan perumpamaan. Cuma alhamdulillah. Cuma alhamdulillah kita berada di umatnya Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita tahu bahwa mungkin beberapa dari rasa sakit dari maut itu sudah diambil oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ini ada suatu cerita bahwa ketika malaikat itu mau mencabut nyawa, ini kan bedening atas karena salah satu sahabat Ansor. Selamat datang. Ya, beda cerita bahwa Kanjeng Nabi itu melihat malaikat itu ada di atas kepalanya salah satu sahabat Ansor. Kemudian Kanjeng Nabi itu tanya, kayak sakit nyabu bener kaum mukmin malaikat. Kemudian malaikat itu menjawab wallahi. Di sini nanti. Jadi di situ ada huruf qasamnya. Jadi malaikat itu mengatakan wallahi, demi Allah, ketika saya mencabut nyawanya umat muslim itu saya mencabutnya dengan pelan-pelan, di mana sekiranya itu tidak sakit. Slowly but sure. Seperti itu. Jadi alhamdulillah kita berada di umatnya Nabi Muhammad SAW. Lanjut naga terus nih. Warawalan nyeritakan sopo Ja'far bin Barqon. An Maimun saking Maimun bin Mihran. Annan Nabiya satu Nabi sallallahu alaihi wasallam iku kola dawuh sapa Nabi dawuh li rajulin maring wong lanang wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi ya wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku ya'idhuhu mituturi sapa Kanjeng Nabi ing rajul mituturi nikah menasehati. Tako udah orang hili saya tahu nih juga. Mituturi nikah menasehati. Wa huwa hale utawi Kanjeng Nabi iku ya'idhuhu mituturi sapa Kanjeng Nabi ing rajul nyatani irtanim khamsan qabla khamsin. Jadi nasihatnya itu bunyinya irtanim khamsan qabla khamsin. Irtanim gunakaken sapa sira khamsan ing perkara 5. Gunakaken qabla khamsin ing dalem sadurunge perkara 5 kang liya. Nyatane sababaka qabla haramika. Sababaka ing dalem waktu enom sira. Qabla haramika ing dalem sadurunge pikun sira. Wasihhataka lan ing dalem waktu sehat sira. Qabla saqamika ing dalem sadurunge lara sira. Wa faragaka lan kober sira, kober neka sempat
Wa fararo kalan kotur sira qabla surulika ing dalam sadurunge qabla surulika ing dalam sadurunge ketungkul sira ketungkul nika sibuk ini tongkol gini warinaka lan ing dalam waktu suke sira qabla fakrika ing dalam sadurunge fakir sira wa hayataka lan ing dalam waktu urip sira qabla mautika ing dalam sadurunge mati sira. Ja'far bin Barqon dari Maimun bin Mihran Barkon apa Burkon? Barqon. Bener, bukan Burkon. Barqon. Saya lihat di yang lain itu Barqon. Belajar di Google. Coba. Sudah beri barcode dulu. Ada Burkon. Dulu paham saja. Mak kata tali bu gitu. Oke, kita sambil anu. Oke. Dia nyamuk. Nyamuk itu tak kenal lagi. Dia nyamuk. Saya orang Barqon ya, Barqon dia. Saling berukong. Mana lakat barcode ya? Ya Allah, ya Allah. Ja'far bin Barqon dari Maimun bin Mihran menceritakan bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehati seorang laki-laki, yaitu yurtanim khamsan qabla khamsin. Gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang. Lah, dengan ini mereka iki hati-hati ansur tikung saya bisa nyanyi nih. Saya pertama syababaka qabla haramika. Jadi gunakanlah waktu mudamu sebelum masa tuamu datang. Yang kedua wasihataka qabla saqamika. Gunakanlah waktu sehatmu sebelum sakitmu datang. Yang ketiga wa faradaka qabla syurlika. Dan gunakanlah waktu luangmu sebelum waktu sibukmu datang. Wa ghinaka qabla fatrika. Yang keempat wa ghinaka qabla fatrika. Gunakanlah waktu cukupmu, waktu kayamu sebelum waktu fakirmu datang. Yang kelima wahayataka qabla mautika. Dan gunakanlah waktu hidupmu sebelum maut menjemputmu. Ya. Jadi mereka saya perlu paingat. Oke. Jadi gunakanlah 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang. Dan nanti di bawah ada penjelasannya. Faqad jamaah maka teman-teman kumpulakan sapa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kumpulakan fi hadhil khamsi ing dalam ikilah perkara 5. Ilman ing ilmu katsiran kang akeh apa ilmu. Li anna rajulan marasatuh wong lanang iku yabiru kuwasa sapa rajul. Kuwasa alal a'mali ing atase pira-pira amal. Kuwasa fi hali syababihi. Kuwasa fi hali syababihi ing dalam tingkah enome rajul. Ma ing amal la yadiru kang ora kuwasa sapa rajul ora kuwasa alaihi ing atase ma. Ora kuwasa fi hali haramihi ing dalam tingkah pikune rajul. Lianna syaba karena satuhune wong anom iku ila ta'awada arekalane biasa akan sapa syab. Biasa akan alal maksiati ing atase maksiat la yaqdiru iku tidak ya la yaqdiru moko ora kuwasa sapa syab ora kuwasa alal imtina'i ing atase nyegah minha saking maksiat ora kuwasa nyegah fi hali haramihi ing dalam tingkah pikune syab. Mana tadi? Lanjut ya. Fayam bagi moko sayujo syabi maring wong anom. Apa ayat ta'awadha nyinto biasa akan sapa syab. Biasa akan fi hali syababihi ing dalam tingkah enome syab. A'malal khairi ing piro-piro amal bagus. Litasahula supaya gampang apa amal.
litasahula supaya gampang apa amal, gampang alaihi ingatasi syab, gampang fi hali haramihi ing dalam tingkah pikune syab. Sampai sini dulu guys. Faqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-khamsi ilman katsiran. Kemudian tadi yang dijelaskan bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menasehati seorang laki-laki terhadap 5 perkara sebelum 5 perkara yang lain datang. Kemudian dijelaskan lagi di sini faqad jama'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadhihi al-khamsi ilman katsiran. Yaitu li'anna rajula yaqdiru 'ala al-a'mali fi hali syababihi ma la yaqdiru 'alaihi fi hali haramihi. Ya. Karena sesungguhnya orang laki-laki itu mampu melakukan li'anna rajul. Ya. Ya, karena sesungguhnya orang laki-laki itu mampu melaksanakan atau melakukan pekerjaan-pekerjaan di waktu mudanya, tetapi dia tidak akan mampu melakukan pekerjaan-pekerjaan yang dilakukan pemuda itu ketika sudah tua. Ya. Li'anna syaba idza ta'awwada 'ala al-ma'siyati la yaqdiru 'ala al-imtina'i minha fi hali haramihi. Karena pemuda apabila sudah terbiasa maksiat, dia tidak akan mampu mencegah perbuatan-perbuatan tersebut di waktu tua. Ya. Makanya seperti yang diceritakan oleh Al-Hajj Al-Ustadz Nurul Huda, mungkin di belum ada pencium mobilnya kan ya nongloran. Seperti yang diceritakan oleh Al-Hajj Al-Ustadz Nurul Huda, ketika beliau menempuh pendidikan S1 di Jogja, ini S1-nya di Jogja ya. Kebiasaan beliau itu berbeda dengan kebiasaan mahasiswa pada umumnya. Ya karena beliau memang berpegangan kepada kitab ini. Wah, hebat ya. Begitu hebatnya Ustadz Huda itu. Nah, ceritanya seperti ini ceritanya. Itu lagi ada nih. Bagaimana lebih cerita. Ketika beliau menempuh pendidikan S1, niat beliau memang menempuh keilmuan, jadi mencari ilmu saja. Ya. Sehingga ketika diajak oleh teman-temannya, beliau selalu menolak. Ya ini betul. Karena ketika beliau tidak menolak, takutnya nanti akan terbiasa ketika sudah tua kayak sekarang ini. Ya. Contohnya ketika waktu kuliah mungkin kita sering ngopi sama teman-teman, baik itu cowok ataupun cewek, ya. Kemudian nongkrong di tengah malam, itu kan kebiasaan yang tidak baik. Yuda tidak melakukan itu. Kalau bersama-sama. Tidak pernah mau ketika diajak. Yang mungkin yang dipegang adalah kitab ini, kitab Tanbihul Ghafilin. Pengarangnya adalah Syekh Ibrahim As-Sawarqandi. Ini sangat bagus apa yang dilakukan oleh Al-Hajj Al-Ustadz Haji Nurul Huda ini, ya, Haji Batunji. Fayambaghi lisyabi ayat awada fi hali syababihi a'mal khairi litasahula alaihi fi hali haramihi. Nah, di sini. Maka sepantasnya atau sebaiknya bagi kaum muda ya, membiasakan melakukan hal-hal yang baik supaya ketika sudah tua nanti mudah untuk melanjutkan hal-hal yang baik tersebut. Ya, mohon karena
kedatangan tamu istimewa dari Probolinggo. Asli dulu belajar sampai senapa halaman malu menikah. Karena ada tamu itu di Probolinggo. Halaman rumah. Banggi, saya kira cukup. Ya mudah-mudahan kita semua mendapatkan barokahnya guru-guru kita dan mendapatkan barokahnya pengarang kitab Syekh Ahmad dan Syekh Ibrahim As-Samarqandi. Amin, amin. Al-Fatihah. Dan akhir dari kami, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.